Hari ini adalah hari ke-6 setelah kepergian suami saya, soulmate saya, dan sahabat saya. Kepergiannya yang sangat mengagetkan. Kepergian yang tidak terduga dan tentu tidak kita inginkan. Hari ke-6 masih terasa ada emosi yang naik turun, di mana terkadang menangis, terkadang air mata menetes begitu saja, dan situasi yang membuat emosi seolah tidak menentu. Selama 6 hari ini saya banyak berkontemplasi, berrefleksi, mencoba untuk mengalihkan kekecewaan ke arah yang lebih positif lagi, di mana mengingat apa yang sudah diberikan suami saya dan ayah anak-anak saya selama ini. Cinta yang besar, kasih sayang yang tidak ada batasnya, kerja kerasnya, surprise kecil yang selalu diberikan oleh kita, perhatiannya, dan keinginannya untuk selalu melakukan sesuatu yang berbeda dan lain. Selama 6 hari ini saya banyak berpikir bagaimana cara menjawab pertanyaan dari teman-teman atau keluarga yang menanyakan bagaimana kabarmu sekarang, Ami, bagaimana perasaanmu saat ini. Kalau saya menjawab baik-baik saja, rasanya saya tidak jujur pada diri sendiri. Kalau saya menjawab oke, juga rasanya tidak sesuai dengan situasi yang saya hadapi saat ini. Oleh karena itu saya mencari satu kata yang tepat di saat pertanyaan-pertanyaan datang dari teman maupun keluarga. Jawaban saya adalah saya healing. Saya sedang dalam proses pemulihan. Saya sedang healing dan juga sedang belajar untuk hidup tanpa adanya Mark, suami saya, ayah dari anak-anak saya, di dunia ini. Walaupun secara fisik Mark tidak ada di dunia ini, saya merasakan koneksi yang kuat sekali. Semalam dia hadir dalam mimpi dengan ketenangannya, membuat saya semakin tenang dalam menghadapi situasi ini. Saya yakin ketenangan saya juga akan menebarkan situasi yang tenang untuk orang-orang yang mengenal Mark, keluarga dan juga teman. Hari ini saya akan mengunjungi funeral director untuk konsultasi tentang kapan pemakamannya. Mungkin belum bisa menentukan pemakamannya ya. Tentang prosesnya, prosedurnya bagaimana. Dan ini adalah masa-masa yang sulit ya. Karena semakin dekat dengan pemakaman itu semakin dekat dengan realita bahwa Mark memang sudah tidak lagi dengan kita di bumi ini. Tidak dapat lagi menyentuh tangan Mark, tubuh Mark.
rambut Mark. Tetapi saya harus berpikir positif dan bersyukur atas kasih sayangnya, cintanya, keluarga yang sudah kita bina, atas surprise-surprise kecilnya yang selalu diberikan terhadap orang-orang dekatnya, kebaikannya terhadap teman-teman yang mengenal Mark maupun yang tidak mengenal Mark. Mark membantu tidak memandang siapa mereka. Seorang yang tulus, kebaikan yang tidak bersyarat. Mark selalu menarik orang-orang, bukan menarik ya, tetapi energi Mark itu selalu menghadirkan orang-orang yang perlu bantuan, perlu petunjuk. Banyak orang yang depres, yang stres, yang kehilangan arah dalam hidup, datang untuk meminta petunjuk dari Mark, atau hanya sekedar curhat, karena Mark adalah pendengar yang sangat baik sekali. Mengenang kebaikannya dan ketulusannya itu membuat saya semakin tegar, membuat saya kuat untuk bisa melewati masa-masa yang sulit saat ini. Saya memegang kasih sayang dan cintanya untuk menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Selama 6 hari ini saya belajar banyak tentang arti kematian. Kematian itu sebenarnya adalah proses. Kematian seseorang yang kita cintai itu adalah proses untuk kita berkembang, untuk jiwa kita berevolusi, untuk kita belajar melepas dan menerima bahwa tidak ada yang permanen di dunia ini. Hanya spirit kita, jiwa kita yang permanen. Jiwa kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hari ke-6, saya dan anak-anak menjalani dengan situasi yang tenang dan damai, tidak ingin banyak melakukan hal-hal kecuali untuk mengunjungi funeral director untuk mengurus pemakaman Mark nanti. Kita rilaks dan mengisi waktu bersama di rumah. Mungkin melihat TV bersama, mengenang kebaikan-kebaikan Mark, mengenang masa-masa indah saat liburan, bercerita tentang hal-hal yang membuat kita ketawa, atau mengungkit cerita yang membuat dia merasa mungkin agak bukannya tersinggung ya, tetapi ya karena dia sensitif ya, jadi kalau kita membuat ledekan dia mudah tersinggung. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk teman-teman yang mengucapkan bela sungkawa, terima kasih. Kami sekeluarga saat ini belajar untuk hidup tanpa Mark dan juga berproses untuk healing. Healing adalah proses yang tidak akan ada hentinya. Kita tidak bisa move on dari situasi ini, tetapi kita bisa melangkah ke depan. Semoga video saya juga bisa menguatkan teman-teman yang mengenal Mark. Sampai jumpa di video selanjutnya.